Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di kesempatan yang baik ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema karisma tanpa karakter. Bapak Ibu sekalian, tema ini muncul karena melihat fenomena yang akhir-akhir ini menarik perhatian publik, yaitu terkait dengan adanya silang pendapat atau saling menanggapi di dunia maya antara para pemberita Injil, hamba Tuhan, dan juga apologet Kristen. Nah, fenomena ini ada baiknya juga karena melalui pro kontra terkait ajaran Kristen, kita kemudian menjadi tahu mana ajaran yang benar-benar alkitabiah dan mana yang tidak. Sekaligus ini memotivasi kita untuk terus belajar memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Kristen dan selalu berhati-hati terhadap ajaran sesat. Nah, yang publik sayangkan adalah ketika ada apologet Kristen atau pemberita Injil yang mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah, lalu kemudian dikoreksi oleh para hamba Tuhan, senior, apologet, akademisi, dan teolog Kristen. Mereka bukannya menerima koreksi dan belajar dari kesalahan, tetapi malah mempertahankan ajaran yang salah dan bahkan menantang debat. Lalu kemudian saling merendahkan dengan kata-kata kotor, menyerang pribadi, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini tidak baik dan tidak membangun iman. Nah, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri pertemanan mereka dan kemudian memisahkan diri dari persekutuan dan gereja. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita sebagai pemberita Injil, apologet, atau hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Yang saya maksudkan harus diperbaiki dalam diri kita adalah masalah karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan ini saya sampaikan tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tapi ini menjadi refleksi kita bersama hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil, termasuk apologet Kristen, baik yang melayani atau memberitakan Injil di dunia maya maupun yang memberitakan Injil lewat mimbar-mimbar gereja, supaya kita memperhatikan satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam hidup kita, yaitu masalah karakter. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memiliki karunia atau karisma itu baik, tetapi yang paling penting sekali kita harus memiliki karakter. Mengapa demikian? Nah, berikut ini kita akan mempelajari minimal ada 4 hal yang memposisikan karakter sebagai hal terpenting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, terutama bagi kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Yang pertama, karakter itu merupakan pondasi karunia atau karisma. Tanpa karakter, apapun karisma atau karunia yang kita miliki tidak ada gunanya. Lantas apa itu karisma atau karunia dan apa itu karakter? Karisma adalah istilah bahasa Yunani untuk karunia atau anugerah atau kebaikan cuma-cuma. Kata ini berasal dari kata karis. Nah, karisma merujuk pada talenta, bakat, kecakapan, atau keahlian yang diberikan Tuhan, baik bersifat rohani maupun umum, untuk menolong kita melakukan pelayanan dan juga bekerja. Contoh karisma atau karunia adalah seperti karunia hikmat, pengetahuan, iman, karunia mengajar, memimpin, karunia penyembuhan, mujizat, membuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain sebagainya.
Kita bisa baca itu dalam 1 Korintus 12, 13, dan 14, dan tentunya di ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Sementara karakter berasal dari kata karasein yang berarti mengukir, memahat, atau menandai. Kata ini kemudian berkembang menjadi ethos yang berarti karakter atau sifat. Nah, karisma atau karunia diberikan oleh Tuhan, tetapi karakter dibentuk melalui meneladani Kristus dan firman Tuhan dan lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Contoh karakter adalah seperti misalnya buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa meski karunia dan atau karisma itu sama penting dengan karakter, namun karakterlah yang menopang karisma atau karunia. Ibarat bangunan, karunia atau karisma itu adalah bagian bangunan yang terlihat di atas, sedangkan karakter adalah pondasinya. Sebagaimana bangunan tanpa pondasi akan roboh, demikian juga karisma tanpa karakter akan hancur. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam Alkitab kita melihat Simpson. Simpson adalah seorang yang sangat berkarisma, tetapi sayang dia tidak memiliki karakter. Karena itu kemudian dia jatuh di dalam dosa. Kemudian kita lihat Raja Saul. Raja Saul juga adalah seorang yang berkarisma, tetapi sayang dia tidak memiliki karakter yang dengar-dengaran, yang taat. Karena itu kemudian Tuhan mengakhiri pemerintahannya atau melengsarkan dia dari kursi raja dan mengangkat Daud menggantikan dia. 1 Korintus pasal 13 ayat 2, Rasul Paulus berkata, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Nah, saudara-saudara, jadi ini menunjukkan bahwa karakter itu adalah fondasi dari karisma atau karunia. Tanpa karakter, apapun karunia yang kita miliki tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, Tuhan lebih mengutamakan karakter. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara sekalian masih ingat konteks dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7 adalah berbicara tentang Samuel yang hendak melantik salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja. Nah, semua anak Isai mulai dari yang sulung, secara karisma mereka luar biasa, tetapi mereka dipandang Tuhan baik dari sikap hati maupun secara karakter mereka tidak memiliki itu. Karena itu pilihan Tuhan kemudian jatuh kepada Daud. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, di sana Alkitab berkata bahwa Daud itu menjadi sosok yang berkenan di hati Tuhan. Ternyata alasan Tuhan mendapati Daud itu berkenan di hati Tuhan itu adalah karena Daud melakukan semua kehendak Tuhan. Lalu kalau kita lihat karakter Daud yang sangat luar biasa adalah ketika dia jatuh dalam dosa dan Nabi Nathan mendatangi dia
untuk menegur dia dari dosa dan kesalahannya. Alkitab mencatat Daud tidak pernah mengelak dari koreksi Nabi Nathan. Dia malah menyadari kesalahannya dan meminta ampun serta bertobat. Seseorang kalau memiliki karakter, dia pasti rendah hati dan mau menerima koreksi, lalu sekaligus bersedia untuk bertobat dari dosa-dosanya. Nah, syarat untuk menjadi hamba Tuhan, baik penatua maupun diaken, sebagaimana dicatat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13, di sana juga dengan tegas berkata, selain kita memiliki karisma seperti cakap mengajar dan mampu menjadi seorang pemimpin, tapi ia juga harus memiliki karakter yang baik, seperti hidup kudus, jujur, setia, bertanggung jawab, kemudian bisa menahan diri, bijaksana, dan seterusnya. Bahkan semua orang Kristen, semua orang percaya harus memiliki karakter yang baik, yaitu karakter Kristus di dalam hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 6, Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan dia wajib hebat seperti Kristus, tapi dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini bicara tentang gaya hidup. Ini bicara tentang karakter Kristus yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan mengutamakan karakter. Yang ketiga, karakter menjadikan kita sebagai murid Kristus dan pelayan Tuhan sejati. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 29 dan 30, Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu bagian daripada karakter Kristus. Karakter yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, orang yang tinggi hati tentu tidak cocok jadi murid Kristus dan tidak cocok jadi pelayan Tuhan, karena ia tidak meneladani Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Orang yang tinggi hati cenderung menolak nasihat, menolak koreksi, dan tidak mau belajar dari orang lain. Dan karena itu Yesus berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Matius 23 ayat 11 dan 12, Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebesar apapun saudara dan saya, setenar apapun saudara dan saya harus menempatkan diri sebagai seorang pelayan. Dan hanya orang-orang yang memiliki karakter yang rendah hati sajalah yang bersedia untuk menjadi pelayan, sekalipun secara posisi, secara popularitas dia berada di atas. Hosea pasal 4 ayat 6, Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi orang-orang yang tidak rendah hati itu cenderung menolak pengajaran yang dari Tuhan. Kalau kita menolak pengajaran Tuhan, Tuhan menolak kita menjadi imam atau pelayannya. Itu artinya kita tidak pantas menjadi murid Kristus, apalagi menjadi hamba Tuhan yang melayani Dia. Kemudian yang keempat, karakter kita berdampak pada hidup yang kekal. Matius 7 ayat 22 dan 23 Alkitab berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ditolak oleh Tuhan adalah mereka yang berkarisma, mereka yang punya karunia-karunia dalam pelayanan, karunia nubuat, karunia mengusir setan, karunia mujizat, karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi karena mereka tidak taat, tidak tunduk pada kehendak Allah, karena itu pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi dalam hal ini saya mau bilang buat kita, karisma atau karunia adalah baik, tetapi lebih penting dari itu kita harus punya karakter. Karisma dapat membawa seorang sukses mencapai puncak, tetapi hanya karakter sajalah yang dapat mempertahankan seorang tetap di puncak. Sehebat apapun karisma atau karunia yang kita miliki, tanpa karakter tidak ada gunanya. Bahkan kita terancam ditolak masuk di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27, ia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Teruslah membangun karakter Kristus di dalam hidup kita, ya, walaupun mungkin saudara tidak punya karisma atau karunia yang menonjol, tidak apa-apa, bangunlah karakter Kristus, karena karakter Kristus itu menjadi fondasi buat karunia, dan bahkan karakter itu membawa kita sampai ke sorga. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang punya karisma, yang punya karunia, jangan terlena dengan karisma dan karunia yang saudara miliki. Jangan sombong, sebab itu semua adalah pemberian Tuhan. Bangunlah karakter yang kuat di dalam diri saudara, supaya Tuhan terus memakai saudara lebih luar biasa lagi demi menyelamatkan banyak orang bagi kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.